When things are right, and you just know there is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. 'Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see the end. Baiklah, saya akan menjelaskan sinopsis dari novel Habibie dan Ainun. Novel ini berkisahkan tentang presiden ketiga dan ibu negara, yaitu Habibie dan Ainun. Rudy Habibie adalah seorang ahli pesawat yang memiliki mimpi yang sangat besar untuk membangun bangsa Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda yang memiliki karir yang sangat bagus. Mereka bertemu pada tahun 1962 di Bandung pada saat SMP. Rudy Habibie jatuh cinta kepada Ainun pada saat pandangan yang pertama. Lalu mereka menikah dan pindah ke Jerman. Setelah beberapa saat mereka tinggal di Jerman, akhirnya mereka kembali lagi ke Indonesia. Saya akan memberitahukan tokoh-tokoh dalam novel Habibie dan Ainun. Tokoh utamanya adalah Habibie dan Ainun. Habibie memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab atas tugas, lelaki romantis, dan berpikiran matang. Ainun adalah istri yang hebat di balik lelaki hebat, seorang pendamping yang baik, serta istri yang santun, penuh setia, juga tercermin, dan wanita yang pantang menyerah. Tokoh pendukungnya adalah Ahmad Notosastro, Muhammad Besari, Sadarmi Besari, Profesor Husodo Besari, Dina, Heni, dan Wiratman. Latar dan sudut pandang yang terdapat pada novel Habibie dan Ainun. Seperti yang kita tahu, latar dibedakan dalam 3 unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 1. Latar tempat pada novel Habibie dan Ainun. Latar tempat ini terjadi di Jakarta dan Aceh Barat. 2. Latar waktu yang terdapat pada novel Habibie dan Ainun terjadi sekitar pada tahun 1962 sampai tahun 2010. 3. Latar sosial dalam novel Habibie dan Ainun adalah ketika kehidupan Ainun yang selalu berperan aktif dalam organisasi sosial karena ia ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui organisasinya. Dengan latar belakang pendidikan sebagai dokter dan pengalaman membangun keluarga, ia terus berkarya berdasarkan keyakinan tanpa mengenal lelah dan menyerah. Adapun sudut pandang yang terdapat pada novel Habibie dan Ainun, pengarang di sini menggunakan sudut pandang orang pertama. Pengarang menggunakan tokoh Habibie sebagai aku. Novel Habibie dan Ainun memiliki tema mayor yaitu tentang kekuatan cinta Ainun. Cinta pertama dan terakhir Habibie dalam bukunya Habibie dan Ainun. Selain tema mayor, dalam novel Habibie dan Ainun dapat ditemukan tema minor. Biaya untuk kehidupan sehari-hari pas-pasan. Sampai pada tahun awal Habibie harus berhemat dengan berjalan kaki sejauh 15 km menuju tempat kerjanya beberapa hari dalam seminggu. Susah jadi ibu Ainun. Habibie sering mencuri waktu bekerja di pabrik kereta api mendesain gerbong-gerbong berkonstruksi ringan. Pantaslah Pak Habibie cinta luar biasa pada ibu Ainun. Tidak pernah mengeluh. Dari novel yang dibuat Bahrudin Yusuf Habibie ini, peneliti dapat mengambil beberapa pelajaran hidup, yaitu salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau berusaha. Juga kita harus peduli dengan sesama, jadi kita sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu amatlah sangat berat. Sejarah atau biografi pengarang. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasni Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Masa Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan.
sifat tegas, berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang mempunyai kegemaran menunggangi kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Mid-Level School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat di SMA tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung atau sekarang ITB. Beliau mendapatkan gelar diploma dari TSIH Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih medali bergengsi Theodor van Karman Awards, ia kembali dari habitatnya Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat menjadi Menteri Ristek atau Kepala BPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat responden Timur-Timur yang memilih merdeka. Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Nah, berikutnya kita akan membahas kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun. Yang pertama, saling mengenal sejak kecil. Habibie dan Ainun rupanya sudah saling mengenal sejak kecil. Keduanya bahkan bersekolah di SMA yang sama, hanya saja Habibie berada di satu tingkat di atas Ainun. Habibie dan Ainun memang dikenal sama-sama cerdas sehingga mereka kerap dijodoh-jodohkan. Yang kedua, bertemu kembali setelah wisuda. Setelah SMA, Habibie mengenyam pendidikan ke Institut Teknologi Bandung. Tak sampai 1 tahun, Habibie kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman. Selama hampir 8 tahun, ia tak pulang ke tanah air dan tentu saja enggak bertemu dengan Ainun. Sekembalinya ke Indonesia, Habibie kaget saat melihat Ainun yang telah tumbuh dewasa terlihat sangat cantik. Habibie langsung luluh melihatnya. Ia pun melontarkan candaan jika dulunya Ainun disebut seperti gula merah karena berkulit gelap. Kini Ainun sudah seperti gula pasir. Yang ketiga, melewati masa indah hingga menikah. Habibie mengikuti Ainun yang kembali ke Jakarta untuk bekerja di RSCM. Sama-sama tinggal di Jakarta membuat cinta mereka semakin bersemi. Keduanya pun sering bertemu dan merindukan satu sama lain. Indahnya masa pacaran membuat Habibie akhirnya memantapkan hati melamar Ainun dan menikahinya pada 12 Mei 1962. Setelah menikah, Ainun ikut dengan Habibie yang harus menyelesaikan pendidikan S3-nya di Jerman. Kehidupan awal di sana dilalui dengan perjuangan yang luar biasa, terlebih lagi keduanya harus bersabar dengan pendapatan yang teramat kecil dari beasiswa Habibie. Yang keempat, setia menemani Ainun sejak sakit hingga meninggal. Selama membangun biduk rumah tangga dengan Habibie, Ainun bisa mengimbangi dan juga menjadi ibu yang bertanggung jawab dalam membesarkan kedua anaknya. Ainun mengajarkan anak-anaknya hidup sederhana serta membiasakan mereka berdiskusi dan berpendapat. Namun, kebahagiaan Habibie dan Ainun mendapat cobaan besar saat Ainun dinyatakan menderita kanker ovarium pada Maret 2010. Segala cara dilakukan Habibie demi mengobati sang istri. Bahkan Ainun langsung diterbangkan ke Jerman untuk mendapatkan perawatan intensif. Sejak saat itu, enggak pernah sekalipun Habibie meninggalkan Ainun, hingga istrinya menghembuskan napas terakhir pada Mei 2010. Ada beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam novel Habibie dan Ainun. Yang pertama, nilai religius. Dalam novel ini terdapat banyak nilai keagamaan yang bisa kita ambil. Salah satu contohnya pada kutipan, "Saya memeluknya sambil memanjatkan doa bersama membaca Al-Fatihah." Habibie 2010. 2. Nilai moral.
Nilai moral bisa berupa pesan religius keagamaan ataupun pesan kritik sosial. Dalam novel Habibie Ainun terdapat nilai moralnya, seperti kutipan, Ainun terus-menerus dengan kesabaran dan ketabahan yang tulus memberi support dan mengilhami saya dalam segala pekerjaan dan tugas. Yang ketiga, nilai percintaan. Novel Habibie dan Ainun ini dibuat untuk menunjukkan kepada dunia sebagai bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya yang dalam kehidupannya tidak terjadi perselisihan serta ditanamkan keharmonisan dan keromantisan dalam sebuah keluarga. Contoh kutipannya yaitu, "Saya bahagia malam-malam berdua di kamar. Dia sibuk di antara kertas-kertasnya yang berserakan di tempat tidur. Saya menjahit, membaca, atau berbuat hal lainnya. Saya pun terharu melihat ia membantu tanpa diminta. Mencuci piring, mencuci popok bayi yang ada isinya." Habibie 2010. Never need a friend, you know I'll be there from tonight until we say